Angkutan laut adalah sarana pengangkutan penumpang atau barang dengan menggunakan kapal laut yang dikembangkan melalui laut. Transportasi laut memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian dunia, meskipun faktanya transportasi laut tidak mendapat pengakuan sosial dan publik mengingat berbagai manfaat yang dibawanya, terutama bagi kehidupan sehari-hari umat manusia. Karena sebagian besar barang yang mereka miliki sebelumnya pernah melakukan perjalanan melalui laut. Sebagian besar pembangunan industri dan ekonomi suatu negara dimungkinkan berkat perdagangan internasional yang sebagian besar bergantung pada transportasi laut. Jutaan ton telah diangkut dalam beberapa tahun terakhir di dunia melalui rute ini, yang telah memberikan kontribusi miliaran dolar bagi perekonomian seluruh planet. Sejarah transportasi laut. Sepanjang sejarah manusia memiliki kebutuhan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi telah menjadi salah satu sarana yang memungkinkan manusia melakukan penemuan, pemukiman, penaklukan, serta pertukaran budaya dan komersial. Ada wilayah yang dipisahkan oleh relief, kemudian disatukan oleh laut. Sarana transportasi laut pertama sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi. Pada saat itu, muatan kecil dan sedikit pelaut dapat diangkut melalui jalur pendek dan jarak menjadi sebagian jauh seiring kemajuan teknologi dan material baru mulai digunakan. Bangsa Viking membangun kapal yang dapat berlayar melintasi sungai dan lautan. Perlu dicatat bahwa merekalah yang pertama kali melakukan perjalanan dari semenanjung Skandinavia ke Inggris, ke Laut Mediterania, dan akhirnya ke Amerika Utara. Belakangan prestasi ini juga diraih oleh orang-orang Eropa. Transportasi laut telah memainkan peran penting selama berabad-abad dalam pengangkutan barang manusia dan ke berbagai titik planet yang memiliki jarak geografis yang sangat jauh. Kekayaan dari penemuan di luar negeri, kapal layar ciptaan bangsa Romawi merupakan kapal pertama yang mengurungi lautan. Kemudian muncul jenis perahu lain yang juga bertenaga angin yang berevolusi dalam hal kemampuan berpindahannya. Kapal-kapal lain seperti galei dibuat dengan layar yang besar, tetapi kapal-kapal tersebut berpindah karena kekuatan para tawanan dan budak yang mendayungnya, sehingga mendorong mereka ke permukaan laut. Belakangan muncul karavel yang berhasil mengoptimalkan hembusan angin pada disposisi tiang. Dengan cara ini, mereka mencapai kemampuan bermanuver dan kecepatan pada zaman kuno. Karavel inilah yang bertanggung jawab atas transportasi luar negeri menuju dunia baru. Pelayaran seperti yang dilakukan Christopher Columbus yang mendarat di Amerika, dan perjalanan Juan Sebastian Elcano keliling dunia merupakan simbol sejarah berhari. Contoh lainnya adalah pemindahan emas yang ditemukan di Amerika Selatan ke Spanyol, yang merupakan tantangan teknologi, disimpan hingga 2 ton per kapal. Mulai dari layar hingga mesinnya, kapal perang atau frigate muncul antara abad ke-14 dan ke-17 untuk melindungi lalu lintas luar negeri. Mereka efisien dalam melawan Corsair karena kecepatannya yang tinggi. Perahu-perahu ini juga melakukan aksi selama perang melawan lalu lintas musuh dan unit yang lebih besar membantu kapal-kapal yang berada di barisan. Mereka berfungsi sebagai radar dan radio sebelum kemunculannya, dengan semacam misi pengintaian di sisi sayap dan di depan tentara, untuk mendeteksi di mana bahayanya Eropa memiliki armada frigate yang populer pada Perang Dingin dan melindungi dari serangan kapal, selam, dan udara. Setelah 200 tahun navigasi dan pengembangan barang, dagangan melintasi lautan mengalami pertumbuhan yang tak terkendali dan pesat dengan hadirnya motor. Kapal telah menjadi alat transportasi yang efisien dan efektif, sehingga muncullah pembangunan stasiun pelabuhan tempat kapal-kapal besar berlabuh. Membentuk jaringan koneksi global, pelabuhan terpenting sebagian besar berada di tangan 4 macan Asia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan, yang telah mengambil alih perekonomian barat dengan memperoleh kekuasaan melalui perdagangan maritim. Di barat, pelabuhan Long Beach yang terletak di Los Angeles juga menonjol. Ini menempati urutan ke-6 di antara yang paling penting di planet ini. Sedangkan untuk benua Eropa, Rotterdam memiliki perwakilan terkuat di kawasan tersebut. Awal mula pelayaran modern. Kapal layar disusul oleh kapal uap dan kapal motor. Teknik dan jenis perahu baru memungkinkan perdagangan dan menciptakan kontak dengan budaya yang jauh. Sejarah pelayaran internasional tidak dapat dipisahkan dari sejarah budaya umat manusia. Pelayaran kemudian mengalami masa kejayaan yang sebenarnya sejak abad ke-12, ketika para pedagang dari Liga Hanseatic Jerman Utara mengalungi Laut Utara dan Baltik. Hansekooke adalah kapal standar bagi orang Eropa Utara sejak lama. Kapal-kapal panjang yang telah digunakan bangsa Viking untuk mengarungi Laut Utara dan Laut Baltik, Laut Mediterania dan Atlantik sejak abad ke-9 menjadi modelnya.
Namun, roda Hanseatic lebih lebar dari kapal Viking dan dibangun dengan buritan lurus dan haluan serta tiang, bukan lengkungan tinggi. Mereka juga memiliki lebih banyak kargo untuk diangkut. Roda gigi Hanseatic berlayar dengan halaman persegi panjang dan dapat membawa sekitar 200 ton barang. Metode konstruksi klinker yang diadopsi dari bangsa Viking juga khas. Papan-papan kapal yang dibingkokkan di atas api, dipaku di atas satu sama lain dengan genteng kemudian didempul, terbuat dari rami dan ter. Jenis kapal lain berkembang di kawasan Mediterania sejak abad ke-7. Negara-negara pelaut Spanyol dan Portugal yang menguasai lautan pada saat itu, sebagian besar membangun apa yang disebut naos dan karavel. Penjelajah hebat seperti Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Ferdinand Magellan juga ikut berlayar bersamanya. 3 tiang merupakan ciri khas dari kapal ini. Mereka memastikan bahwa beban material didistribusikan dengan baik ke seluruh kapal dalam kondisi angin kencang dan beban berat. Ciri lainnya adalah konstruksi ukiran. Papan-papan kapal tidak terletak di atas satu sama lain, tetapi dipasang rata satu sama lain pada rangka bagian dalam. Ini merupakan keuntungan besar, terutama pada pelayaran jarak jauh, karena perbaikan kecil pada lambung kapal dapat dilakukan dengan lebih mudah. Konstruksi rangka sesuai cetak biru juga mengarah pada pembangunan kapal pertama secara seri. Navigasi di laut. Pada akhir abad ke-15, era baru dalam sejarah pelayaran internasional dimulai dengan pelayaran penemuan besar-besaran. Pencarian jalur laut baru ke negara-negara yang jauh membutuhkan kapal cepat seperti karavel yang bisa digunakan di luar negeri. Karena itu adalah perjalanan berisiko dengan jarak yang tak terhitung ke wilayah yang sama sekali belum diketahui. Tanpa kemajuan teknologi navigasi, pelayaran dan pembuatan peta laut baru tidak akan mungkin terjadi. Untuk waktu yang lama, pelaut hanya memiliki keterampilan dasar untuk menggambarkan haluan dan posisi kapal, termasuk mengamati matahari dan bintang, mengamati arah angin, pergerakan ombak, mengukur kedalaman air atau arus laut, kemunculan dan perilaku burung juga membantu pelaut awal orientasinya. Kompas-kompas instrumen terpenting di navigasi kapal-kapal ke Eropa pada awal abad ke-12. Pada abad ke-15, semakin banyak pelaut yang menggunakan apa yang disebut tongkat Yakub. Hal ini menjadi lebih tepat dengan adanya sextant, sebuah penemuan dari abad ke-18 dengan menggunakan tongkat Jacob sextant, dan tabel bahari dimungkinkan untuk menentukan garis lintang perjalanan kapal. Sejak paruh kedua abad ke-18, kronometer digunakan untuk menentukan posisi kapal secara tepat. Jam tangan posisi yang dikembangkan oleh pembuat jam tangan Inggris John Harrison pada tahun 1759. Kapal yang tinggi. Pada abad ke-17, sebagian besar orang Belanda lah yang menjamin terjadinya ledakan besar dalam perdagangan luar negeri. Pada tahun 1602, mereka mendirikan perusahaan India Timur di Amsterdam berdasarkan model Liga Hanseatic Jerman Utara yang membutuhkan banyak kapal laut selama 200 tahun ke depan. Sementara kapal-kapal kecil seperti Dutch Float sering digunakan di wilayah pesisir dan di Laut Utara dan Baltik. Menggunakan 3 kapal induk yang berlayar di lautan yang disebut kapal pinas, ini adalah 3 master serba digunakan perlengkapan persegi. Kerugian utama dari layar persegi adalah sulit untuk dilintasi melawan arah angin. Hal ini membaik hanya setelah layar gaff atau rudge dapat dipasang di buritan dan haluan dalam arah, memanjang kapal untuk mengarahkan gaya angin berbeda ke kapal dengan cara ini. Jenis kapal yang sama juga termasuk kapal-kapal berlayar yang mengesankan ribuan diantaranya mengarungi 7 lautan sebagai kapal kargo dan penumpang pada abad ke-18 dan ke-19. Saat ini istilah kulit kayu telah digunakan untuk hal ini. Mesin uap tidak hanya merevolusi sejarah transportasi darat dan mobilitas darat, tapi juga di air. Pada akhir abad ke-18, penemu pertama mencoba membuat kapal bertenaga uap. Kapal uap pertama di Jerman mulai digunakan bahkan sebelum diperkenalkannya jalur kereta api pertama di Prusia. Kapal uap dayung Putri Charlotte von Prussia mengambil alih layanan pos dan penumpang di Havel dan Speyer pada tahun 1817. Kapal uap tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa. Roda dayung di tengah lambung tempat yang utama dipasang pada kapal layar. Kapal uap dayung kemudian dibuat dengan satu roda dayung di sisi kanan dan satu lagi di sisi kiri, diikuti oleh kapal uap dengan penggerak roda belakang. Meskipun kapal dayung segera juga mengarungi Atlantik, baling-baling dengan penggerak skrup kapal segera terbukti menjadi teknologi yang unggul karena kapal uap dayung rentan terhadap gelombang laut yang ganas. Kedengarannya aneh, namun saat ini bahkan dalam pelayaran peti kemas modern, orang-orang berpikir untuk menggunakan tenaga angin sebagai penggeraknya. Kapal kargo juga dapat dilengkapi dengan layang-layang raksasa untuk membantu menghemat bahan bakar.
Pemilik kapal Bremen Niels Stolberg dengan perusahaan pelayarannya, Beluga Shipping adalah salah satu orang pertama yang menguji layang-layang akrobat tersebut dalam prakteknya. Sementara itu, perusahaan pelayaran lain juga menyadari bahwa investasi pada penarik layang-layang dapat bermanfaat mengingat tingginya biaya bahan bakar. Karena layang-layang tersebut juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang berbahaya. Proyek ini didanai oleh Uni Eropa dan Kementerian Penelitian dan Pendidikan. Selain kapal kontainer dan kapal curah, kapal pukat ikan besar pertama juga telah dilengkapi dengan stand skid. Pengembangan ide untuk konsep penggerak baru terus berlanjut. Ciri-ciri angkutan laut. Dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan dan penghematan energi merupakan karakteristik yang memberikan kegiatan ini nilai menguntungkan yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan industri di seluruh dunia tidak dapat disangkal. Dari berbagai ciri yang dimiliki jasa ini, dapat disebutkan beberapa ciri yang sangat relevan, yaitu yang menguraikannya dengan kemajuan dalam perkembangan teknologi yang dicapai manusia. Ini adalah sebagai berikut. Karakter internasional. Hal ini dirancang untuk menghubungkan titik geografis yang jauh satu sama lain melalui transfer dan pengiriman barang dagangan, manusia, atau produksi industri dalam keadaan padat dan cair. Hal ini mendorong pembangunan tol laut dan pelayanan transportasi jarak pendek. Selanjutnya, kapasitas besar. Angkutan laut dapat menyimpan barang dalam jumlah besar dalam segala bentuknya, baik dalam jumlah besar maupun dalam peti kemas. Kapasitasnya diukur dalam bobot mati ton. Ini merupakan keuntungan besar karena dalam satu perjalanan jumlah besar material dan orang dapat dipindahkan dengan biaya yang sama. Selanjutnya ada serbaguna dan fleksibel. Ada angkutan dengan ukuran berbeda yang beradaptasi dengan berbagai jenis kargo, dengan kapal seperti angkutan padat, kargo berpendingin, kapal kontainer, dan angkutan gas alam cair antara lain. Umumnya beban tersebut dibawa dari negara yang memproduksinya ke tempat konsumen berada. Selanjutnya ada jenis transportasi laut. Transportasi laut memiliki berbagai macam model dan jenis kapal yang telah dirancang berdasarkan undang-undang keselamatan yang ketat yang menjamin kedatangan kargo ada tepat waktu dan dalam kondisi optimal. Di antara berbagai jenis perahu yang dapat dibedakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, operator massal. Kapal-kapal ini membawa muatan padat yang dinaikkan dan diturunkan dengan kren dan umumnya terdiri dari biji-bijian, biji sereal, dan muatan campuran. Bila bebannya sangat berat, penahannya berkuat untuk menahan benturan yang kuat. Selanjutnya ada kapal kontainer. Pada tahun 1950-an, Malcolm McLean membuat sebuah kotak logam yang dia tarik dengan trailer ke dermaga dan diangkat dengan derek ke kapal. Ini adalah kontainer yang pertama yang ada di memberi jalan bagi model transportasi laut dengan kapasitas terbesar untuk memindahkan kargo kering yang aman dan menguntungkan dengan dampak lingkungan yang paling kecil. Selanjutnya ada kapal tanker dan kapal tanker minyak. Kapal-kapal ini dirancang khusus untuk memuat minyak dan turunnya, serta produk cair dan gas cair. Mereka juga membawa bahan kimia seperti alkohol dan asam. Demikian pula, mereka mengangkut minyak mentah dari negara-negara produsen ke importir. Mereka yang mengangkut produk olahan lebih kecil. Akhirnya ada lemari es. Mereka mengangkut kargo beku seperti barang dan makanan yang mudah rusak, terutama ikan dan kerang. Mereka memiliki ruang bawah tanah yang dibangun dengan isolasi termal dan biasanya dicat putih agar tidak menyerap cahaya. Ini mencegah panas berlebihan. Selanjutnya ada beban bergulir. Perahu-perahu ini mengangkut barang-barang dagangan dengan roda yang naik turun platform yang dirancang untuk menghentikan pergerakan kendaraan apapun. A few moments later. Mereka mempunyai sistem pompa canggih yang menyuplai air untuk memperbaiki kemiringan kapal yang mungkin diderita karena fakta bahwa muatan dapat bergeser ke suatu sisi dan bebannya kehilangan keselarasan vertikal. Selanjutnya ada kapal pesiar. Mereka adalah kapal yang besar yang ditujukan untuk pariwisata dan kesenangan di mana orang-orang melakukan perjalanan yang dibedakan antara awak dan penumpangnya. Mereka umumnya berlabuh di pelabuhan yang berbeda selama rencana perjalanan mereka untuk beristirahat karena perjalanannya cenderung jauh. Keuntungan transportasi laut, penyimpanannya lebih besar dibandingkan kapasitas alat angkut lainnya. Tarif pengiriman sangat murah dan kompetitif, mereka lebih stabil dan aman, dampak ekologisnya lebih kecil. Mereka melakukan pengiriman dalam jumlah besar dalam jarak jauh. Mereka ideal untuk muatan besar. Sedangkan kerugian transportasi laut memiliki proses yang lebih rumit dan melakukan banyak persyaratan. Pengiriman produk membutuhkan waktu lebih lama, mereka lambat, mereka terpengaruh oleh cuaca dan dapat mengubah rencana perjalanan mereka.